Datang di Marginten Official pemirsa, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan resep atau memasak soto daging. Nah, untuk bahan-bahan utamanya adalah daging itu sendiri. Nah, daging ya, bahan utama adalah daging karena mau akan memasak soto daging. Untuk selanjutnya, untuk bumbu-bumbunya pemirsa, ini ada bawang putih, ada kunyit ya, ada jahe, ada kemiri ya, daun jeruk, daun salam, serta serai dan lada bawang putih nanti dihaluskan. Untuk selanjutnya pemirsa, tidak ketinggalan adalah garam dan kaldu jamur. Ini ya pemirsa ya. Untuk selanjutnya pemirsa, untuk bahan isiannya tadi itu kuahnya, bahan isiannya adalah ini ada tauge ya, seperti ini. Nanti ada daun seledri ya. Ada sambal, ini cabai rawit merah, ada jeruk nipis, ini penting sekali pemirsa, dan ada tomat, dan tidak ketinggalan dan sangat penting supaya harum dan menggugah seleranya itu adalah dengan taburan bawang goreng atau bawang merah yang sudah digoreng kering. Untuk itu ikuti video selanjutnya. Selanjutnya pemirsa, ini saya sudah ya dalam tahap mendidihkan air ya. Ini nanti airnya akan dibuang terlebih dahulu dan kita ambil dagingnya saja ya. Jadi untuk perebusan yang pertama tidak usah banyak-banyak. Yang terpenting dagingnya tercelup sempurna begitu pemirsa. Karena nanti airnya akan dibuang untuk menghilangkan bau ya, darah, istilahnya darah untuk dagingnya itu sendiri. Jadi nanti untuk tahap yang keduanya itu baru kita ambil untuk kuahnya supaya lebih bening dan lebih enak pemirsa. Selanjutnya pemirsa, ini kurang lebih sudah direbus 15 menit ya. Selanjutnya kita akan ambil dagingnya dan nanti ini hasil rebusan ini dibuang pemirsa. Ya, airnya keruh ya pemirsa. Kita ambil seperti ini pemirsa. Selanjutnya kita akan rebus kembali dengan air yang lebih banyak atau menurut selera saja, mau kuahnya banyak atau sedikit pemirsa. Nah, ini saya sudah didihkan air ya untuk kuahnya. Jadi ini lebih banyak dari rebus yang pertamanya karena akan untuk kita makan untuk kuahnya. Selanjutnya kita akan rebus kembali daging yang tadi sudah direbus yang pertama dan dibuang airnya pemirsa. Jadi lebih nanti hasilnya lebih bening dan lebih enak pemirsa. Seperti ini bening ya pemirsa ya. Ini secukupnya saja atau menurut selera pemirsa ya. Nah, ini akan kita rebus sampai empuk dan kita tambahkan garam saya supaya ini ada rasanya gitu ya pemirsa ya. Nah, seperti ini dan nanti akan lebih cepat empuk. Selanjutnya kita akan tutup pemirsa dan kita tunggu sampai empuk dan baru kita akan tambahkan bumbu. Selanjutnya pemirsa, saya akan menumis ya bumbu yang sudah saya haluskan, antaranya yaitu bawang putih, lada, kunyit pemirsa, kemiri, dan jahe sebagian pemirsa ya. Jahenya sebagian. Nah, ini serai yang sudah saya geprek pemirsa ya. Kita tumis hingga harum pemirsa. Ini untuk kunyit selera pemirsa, ya tidak mengurangi bau yang tidak sedap itu dengan menggunakan kunyit pemirsa. Selanjutnya kita tambahkan ya daun salam dan daun jeruk. Nah, supaya aromanya keluar kita tumis pemirsa seperti ini. Selanjutnya kita tunggu sampai harum dan matang pemirsa. Jadi nanti ini bumbunya itu kecoklatan pemirsa, jadi tidak menguap. Jadi nanti kalau sudah matang itu akan sendiri-sendiri betul. Jadi kayak masir kalau sudah matang pemirsa ya. Baru nanti kita akan tambahkan di rebusan
daging yang untuk kuahnya tadi. Sudah kita beri garam pemirsa. Nah ini bumbu sudah kecoklatan seperti ini pemirsa ya. Ini namanya sudah matang. Selanjutnya kita akan tambahkan ke tempat panci ya, yang sudah kita beri kuah daging yang sudah direbus tadi pemirsa. Nah ini sudah matang seperti ini pemirsa, jadi kekuningan pemirsa. Jadi ini benar-benar sudah beraroma untuk bumbunya. Nah ini saya sudah mendidihkan air pemirsa. Nah gunanya ini untuk menyiram itu pemirsa, toge atau kecambah. Jadi cukup dicelup saja ya, disiram saja. Ini saya matikan. Lalu akan diangkat pemirsa. Jadi kita siramkan saja untuk kecambahnya seperti ini pemirsa. Jadi kita siramkan seperti ini. Ini air panas, kita siramkan seperti ini saja. Lalu kita ambil, kita tiriskan untuk ini kecambahnya. Jadi tidak direbus pemirsa ya. Nanti kalau direbus itu terlalu matang ya. Jadi seperti ini pemirsa ya. Jadi cukup kita siram saja dengan air panas, baru kita akan angkat. Kurang lebih 3-5 menit pemirsa. Untuk sotonya ya, ini kuah soto yang benar-benar nanti akan kita santap ya, akan kita hidangkan. Ini benar-benar bening, dan ini kuah yang keduanya. Jadi kuah yang pertama tadi dibuang, dan keduanya ini kita santap atau kita masak. Jadi kuahnya ini bening pemirsa, dan lebih segar dan lebih beraroma daging sekali. Nah, dan ini sudah tes rasa pemirsa, dan hasilnya sudah pas. Untuk garam nanti lebih baiknya ditambahkan di waktu akan menyantapnya pemirsa, jika kuah ini akan dimakan atau dihidangkan dalam jangka waktu lama. Kita akan hidangkan sotonya ya. Untuk yang pertama kita ambil ya kecambah. Ini selera saja pemirsa. Seperti ini ya, kecambah atau toge pemirsa. Selanjutnya kita akan tambahkan beberapa potong daging, selera saja pemirsa ya. Kita ambil daging yang sudah dipotong ini pemirsa. Seperti ini. Kita ambil. Selanjutnya pemirsa kita beri potongan tomat ya. Ini selera saja menatanya pemirsa. Potongan tomat. Selanjutnya adalah daun seledri. Kalau soto daging ini tidak banyak pemirsa untuk isinya, yang penting itu daging dan kuahnya itu banyak seperti itu ya. Selanjutnya pemirsa kita akan tambahkan ini ada bawang goreng atau brambang goreng seperti itu pemirsa, selera saja. Ini kita tambahkan. Selanjutnya kita akan beri kecap pemirsa ya, kecap. Kita beri kecap terlebih dahulu pemirsa. Ini selera saja untuk kecapnya. Jadi nanti begitu dituang dengan kuah sotonya itu akan lebih enak dan mantap pemirsa. Pemirsa kita akan menyajikan. Nah dalam penyajiannya ini pemirsa ya, ini kuah kita ambil. Selanjutnya kita akan saring seperti ini pemirsa. Jadi itu kuahnya bening pemirsa, seperti soto-soto yang terkenal itu. Jadi disaring pemirsa, jadi bening seperti ini. Nah selanjutnya seperti ini pemirsa ya. Jadi ini kita tutup. Nah, selanjutnya pemirsa, ini benar-benar sudah ini ya, bening dan enak ya, seperti ini. Nah ini selanjutnya kita akan tambahkan pemirsa ya. Ini daun bawangnya. Kita akan tambahkan jeruk nipis seperti ini pemirsa. Nah ini dalam penyajiannya seperti ini. Selanjutnya kita akan tambahkan untuk sambal. Ini untuk sambalnya selera pemirsa ya, seperti ini. Nah kita tinggal aduk-aduk saja dan kita akan nikmati pemirsa. Nah untuk penyajiannya ini kuahnya ini tidak usah terlalu asin, karena di waktu penyajiannya ini jika kurang kita tinggal menambahkan aja. Pas sekali pemirsa ya.
Untuk itu, sekian untuk resep hari ini, yaitu soto bening daging sapi. Untuk selanjutnya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, selamat menikmati. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya, dan menonton dari awal hingga akhir. Terima kasih.